kurangnya ruang bermain buat anak, yang tentu saja itu salah satu merupakan hak anak untuk mengalihkan perhatian anak. Ini kita berperang dengan teknologi. Jumlah pemilih kita lebih besar jumlah pemilih perempuan dibandingkan pemilih laki-laki. Tetapi setiap pemilu selalu sangat kurang perempuan yang terpilih dibandingkan dengan laki-laki. Artinya kita tidak sukses mengkampanyekan woman vote woman. Baik, pemirsa Harian Fajar Official, kembali lagi dalam diskusi meja redaksi Harian Fajar. Tahun 2024 itu ada pemilu serentak dari presiden, legislatif, dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten kota. Ada yang memilih tetap di konstituennya, di DPRD provinsi, ada yang ke pusat, ada yang kabupaten. Ada juga yang memilih untuk naik kelas. Naik kelas itu ada yang dari DPRD kabupaten atau kota naik ke provinsi. Ada yang dari provinsi ke pusat. Ada juga petahana yang tidak memilih maju. Nah, ini menjadi topik menarik hari ini. Topik kita adalah kok betah di parlemen. Ada dua narasumber hebat kita hari ini. Oke. Dua Sri Kandi, dua perempuan-perempuan hebat dari legislator Sulsel dan legislator Makassar. Pertama ada Bu Rismawati Kadir Nyampa. Bagaimana kabar Bu Risma? Alhamdulillah baik, Bang Ilo. Baik, sehat ya. Beliau ini legislator Demokrat, Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Sulsel. Beliau juga adalah Ketua Demokrat Goa. Nah, bagaimana perjalanan kemarin tadi? Agak macet tadi di Alauddin dengan Petarani. Siap, aman ya. Yang kedua, narasumber kita ada Bu Yeni Rahman. Beliau ini adalah dari fraksi PKS. Dengar-dengar juga mau naik kelas ke provinsi. Jadi dua narasumber kita ini orang-orang hebat. Bagaimana kabar Bu Yeni? Ya, alhamdulillah. Baik ya. Baik. Dari sini kita akan coba menggeledah apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh orang-orang di DPRD. Kenapa misalnya tetap ingin maju di masing-masing wilayahnya. Saya ingin kembali dulu ke Bu Risma mengawali diskusi kita. Apa sebenarnya ada misi khusus untuk itu? Ya. Baik, yang pertama Bang Ilo, saya mau sampaikan bahwa negara sudah memberikan ruang kepada kaum perempuan melalui undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu dengan kuota 30% itu. Nah, ternyata sampai hari ini kuota 30% itu sampai hari ini mulai dari tingkatan pusat sampai dengan provinsi, kabupaten, kota belum mencapai di angka itu secara kuantitatif. Nah, untuk mengisi ruang-ruang itu, saya kira sebagai perempuan yang telah diberikan ruangnya oleh negara, ya kita harus terpanggil untuk itu. Apatah lagi sampai hari ini masih banyak saja partai politik yang kesusahan untuk mencari calon anggota DPR atau anggota legislatif dari perempuan. Artinya ada yang menjadi PR atau tanggung jawab kita secara bersama-sama untuk bagaimana meningkatkan partisipasi politik perempuan. Karena banyak hal yang menjadi tanggung jawab kita di dalam hal pengambilan kebijakan yang kepentingannya itu adalah untuk masyarakat dan terlebih khusus lagi untuk kepentingan perempuan dan anak begitu. Jadi saya kira motivasinya ya bukan hanya sebatas sebagai pelengkap saja, bukan hanya sebatas sebagai keberadaan perempuan itu hanya sebagai
melengkapi adanya sistem yang ada ini, tetapi memang kita dituntut untuk bagaimana membawa sebuah garis perjuangan yang muaranya adalah untuk kepentingan masyarakat, khususnya untuk kepentingan perempuan dan anak. Ya. Bu Yeni, Anda menanggapi apa sebenarnya kayak ini? Apa yang diperjuangkan di legislatif itu? Kalau berbicara apa yang diperjuangkan di legislatif itu tentunya banyak ya, karena menyangkut berbagai macam sendi kehidupan. Cuman yang barangkali perlu kita melihat awalnya bahwa banyak persoalan sebenarnya yang terjadi ketika kebijakan itu turun di tengah-tengah masyarakat. Dampaknya itu pasti yang merasakan adalah seorang perempuan. Iya. Ya, maka dari itu tentu saja peran perempuan di politik ini memang sangat baik dan sangat dibutuhkan, sehingga kebijakan-kebijakan nantinya itu bisa lebih pro kepada perempuan, walaupun pada akhirnya juga itu untuk kepentingan banyak orang seperti itu. Di legislatif tentu saja banyak persoalan ya, kalau kita mau kupas pasti banyak, tetapi yang menjadi perhatian kita ini adalah yang menyangkut dengan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar yang kita maksud di sini adalah yang paling dampaknya besar itu ya, kita melihat ya bagaimana tentang kesehatan yang belum tuntas dengan hadirnya BPJS yang menimbulkan rasa duka bagi masyarakat yang tidak tercover oleh KIS. Bagaimana dengan tingkat pendidikan, kualitas pendidikan kita yang masih perlu dilakukan banyak pembenahan, ya tentu saja yang bisa jeli untuk melihat ini adalah sosok seorang perempuan seperti itu. Jadi memang di beberapa kebijakan-kebijakan parlemen, apakah sudah Anda melihat selama ini, apakah sudah mendukung kebijakan-kebijakan itu mengarah pro terhadap perempuan, Bu Risma? Ya, saya kira itulah yang menjadi tujuan kita ada di parlemen, untuk mengawal kebijakan-kebijakan itu. Dan sampai hari ini, walaupun secara kita memburu secara kuantitas, jumlah perempuan kita dorong untuk banyak-banyak, tetapi tidak berhenti di situ. Tentu kita harus berpikir bagaimana kualitasnya, sehingga ketika dia terpilih menjadi anggota DPR, dia tahu garis perjuangan yang mana yang sebenarnya yang saya harus kawal begitu. Nah, sampai hari ini di Sulawesi Selatan saya kira walaupun dengan jumlah yang ada di DPR provinsi sekarang ada 22 orang, kemarin ada 23 orang, sebenarnya kita nyaris mencukupi 30%, tapi ada salah satu kemarin yang maju menjadi salah satu calon bupati dan akhirnya mengundurkan diri. Jadi tersisa 22 orang. Walaupun kita nyaris mencukupi kuota itu, tetapi tidak serta-merta menjawab persoalan-persoalan perempuan dan anak yang ada di Sulawesi Selatan. Maka dari itu tentu dalam hal tugas dan fungsi kami sebagai anggota DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan, fungsi budgeting, kemudian fungsi legislasi, disitulah peran kita untuk mengawal kebijakan-kebijakan itu. Dan khusus di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, kita telah menginisiasi berbagai macam peraturan daerah yang kepentingannya adalah untuk kepentingan perempuan dan anak. Di Sulsel sendiri kan sudah ada, kita ada peraturan daerah pengarus utamaan gender dalam pembangunan daerah, itu sudah ada. Kemudian peraturan daerah sekaitan dengan perlindungan anak, kemudian peraturan daerah sekaitan dengan ini baru saja kita menginisiasi peraturan daerah kesehatan ibu dan anak, ini dalam proses yang akan dilakukan pembahasan di DPRD walaupun belum masuk di dalam ranah pansus. Dan saya kira banyak lagi kebijakan-kebijakan lain yang kita kawal secara bersama-sama sebagai garis perjuangan keterwakilan perempuan. Oh ya, di Makassar Bu Yeni bagaimana? Bagaimana untuk pada persoalan legislasi dan kebijakan, apakah sudah pro? Ya, pada dasarnya Perda juga itu sudah kami bahas ya, dan pastinya ketika kami di DPRD Kota ingin membahas sebuah ranperda, pasti kita juga akan melihat sejauh mana provinsi sudah melakukan hal itu. Dan apa yang disampaikan tadi bahwa ranperda pengarus utamaan gender itu pun sudah kami sahkan di DPRD, perlindungan anak pun sudah,
menyangkut tentang anak juga, Perda ASI juga sudah ada. Cuman memang kami belum ya sampai ke kesehatan dan anak. Dan kemarin pun sebenarnya sempat kami mengusulkan tentang Perda ketahanan keluarga. Tetapi itu belum sempat karena ada masalah teknis sedikit yang belum terselesaikan, yang pada akhirnya tidak dimajukan lagi di dalam Ranperda seperti itu. Itu muncul dari inisiatif legislator perempuan. Iya. Mulai dari kesetaraan gender, ketahanan keluarga, perlindungan anak. Iya. Oh, jadi pas memang ya kalau harus perempuan yang kemudian masuk untuk mendorong segala legislasi. Ya, rata-rata yang kami bahas tadi itu memang inisiatif dari kami ya. Jadi kan kita ketahui bersama bahwa peraturan daerah itu bisa berasal dari legislatif maupun eksekutif. Tetapi yang dijelaskan tadi ini lebih banyak adalah diinisiasi oleh kami sendiri dari legislatif. Kalau melihat dari urgensi dari peraturan-peraturan itu seperti apa? Kita melihat kesetaraan gender, perlindungan anak, dan ketahanan keluarga. Seperti apa, Bu Yeni? Kalau kita berbicara seperti apa harapan dari Perda tersebut, tentu saja kita berharap bahwa pemerintah menyediakan atau memenuhi ya, pertama tentang kebutuhan anak itu sendiri, terus memfasilitasi beberapa sarana prasarana yang kalau kita melihat contoh kecilnya saja tentang Perda ASI ini belum kelihatan begitu maksimal tentang ruang ASI itu sendiri. Jadi sepertinya ini perlu kerja keras dari pemerintah yang harus betul-betul membuktikan bahwa dia peduli tentang anak dan ibu itu sendiri. Terus kalau kita berbicara tentang hak anak, ini pun masih banyak kekurangannya. Misalnya salah satu kita melihat kurangnya ruang bermain buat anak, yang tentu saja itu salah satu merupakan hak anak untuk mengalihkan perhatian anak. Ini kita berperang dengan teknologi. Jadi harusnya hal ini menjadi perhatian pemerintah sehingga ada ruang-ruang khusus anak-anak untuk mengekspresikan apa yang harusnya diekspresikan. Jadi saya melihat bahwa Perda ini belum terlalu maksimal untuk terasa diterapkan di tengah-tengah masyarakat, karena berbagai ini kita baru bicara sarana dan prasarana ya, kita belum berbicara hal lain yang tidak hanya sarana prasarana itu sendiri. Bagaimana hak anak untuk mendapatkan kesehatan yang baik, ini juga tetap masih menyisakan PR yang besar buat pemerintah ya, khususnya Kota Makassar. Di provinsi, Bu Risma? Inisiasi Kaukus Perempuan Parlemen Sulsel ini kan sementara kita menggodok peraturan daerah sekaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Jadi memang itu murni inisiasi dari Kaukus Perempuan Parlemen sebagai cerminan bahwa ini salah satu bentuk perhatian dan tanggung jawab kami sebagai legislator perempuan di dalam keberpihakan terhadap sebuah regulasi yang kepentingannya adalah untuk perempuan dan anak tersebut. Hal yang urgen di regulasi itu? Ya, saya kira sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Yeni tadi, berbicara sekaitan dengan hak-hak perempuan dan anak itu khususnya dalam sektor kesehatan, bahwa kita berharap di Sulawesi Selatan ini kita bisa menekan angka kesehatan ibu dan anak, apalagi salah satu nawacita Bapak Presiden kita adalah sekaitan dengan pengentasan dan pencegahan stunting, termasuk itu salah satu di dalamnya, dan semua yang sekaitan dengan tidak ada lagi anak-anak kita yang kesehatannya tidak baik dan dia mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik di Sulawesi Selatan ini. Jadi beberapa kebijakan-kebijakan tadi ini yang sementara didorong, ada juga yang sementara untuk diinisiasi ya. Selain itu masih ada yang akan diinisiasi lain selain tadi? Ya, saya kira beberapa yang sudah kita sahkan itu diantaranya tadi sekaitan dengan Perda ASI eksklusif, kemudian kemarin kita juga telah mengesahkan peraturan daerah sekaitan dengan perlindungan guru dan murid, tetapi itu kemudian mengalami penolakan di Kemendagri sehingga berubah judul menjadi peraturan daerah sekolah ramah siswa sekolah ramah anak ya. Nah, ini juga sudah kita sahkan
perdanya dan beberapa peraturan-peraturan daerah lain yang saya kira tidak spesifik menyebutkan soal perempuan dan anaknya, tetapi di dalamnya itu ada kepentingan perempuan dan anak. Seperti kemarin Perda sekaitan dengan fasilitasi perpustakaan, kemudian peraturan daerah sekaitan dengan fasilitasi percepatan pembangunan desa, di mana inisiasi ini muncul karena ada kerisauan sebenarnya bahwa dengan adanya dana desa, kemudian dengan adanya ADD yang bersumber dari APBN dan APBD kabupaten kota, kenapa tidak ada pintu masuk dari provinsi untuk kita bisa membantu desa secara langsung, sehingga kita menginisiasi adanya peraturan daerah sekaitan dengan fasilitasi percepatan pembangunan desa, yang tentu di dalamnya juga itu adalah kepentingan yang besarnya adalah untuk kepentingan perempuan dan anaknya ada di dalamnya. Itu salah satu. Jadi menarik ya. Jadi ternyata banyak hal ya yang diperjuangkan di Dewan itu. Jadi yang belum tuntas. Belum Jadi kami tuntas. harus naik lagi. Nah, tapi kalau ini misalnya ini kan soal citra perempuan gitu. Misalnya kalau ketika di perdebatan di legislatif, apakah sudah setara kalau misalnya di anggota dewan itu, misalnya suara kita itu sudah mulai didengarkan, ataukah ada hal yang dirasakan? Coba dulu. Iya, Bu. Kalau terkait itu, alhamdulillah ya selama Iya. ini itu sudah tidak melihat lagi bahwa dia perempuan atau bukan perempuan, tetapi bagaimana isi yang dia ingin sampaikan. Jadi tentunya ketika kita ingin diakui eksistensi kehadiran kita, keberadaan kita, ya kita harus memperlihatkan bahwa begini kapasitas kita harus memperlihatkan bahwa apa yang kita pikirkan, ide gagasan yang kita buat juga tidak kalah dengan yang lainnya. Seperti itu. Cukup vokal ya. Ya. Saya kira ini juga menjadi salah satu kelemahan perempuan, karena kadang yang meragukan perempuan itu adalah sesamanya perempuan begitu. Iya. Tapi kalau kita melihat gambaran di provinsi DPR Provinsi Sulawesi Selatan secara kasat mata, kita sudah bisa melihat bagaimana eksistensi legislator perempuan itu sendiri terbukti dengan beberapa teman kita anggota DPR perempuan yang menduduki jabatan strategis. Seperti di Sulawesi Selatan, Ibu Andi Ina Kartikasari kan menjabat sebagai ketua DPR, ya, dan betul. itu pertama kali di Sulawesi Selatan. Dan beberapa teman-teman yang lainnya menjadi ketua komisi, ada Ibu Cicu, kemudian ada Ibu Firmina Telulembang, kemudian beberapa anggota DPR perempuan yang menjadi pimpinan fraksi maupun pimpinan alat kelengkapan yang lain maupun pimpinan di pansus-pansus. Saya kira ini menjawab keraguan bahwa yang dikatakan perempuan itu tidak mampu, ya kita bantah secara ini, karena semua teman-teman perempuan yang ada di DPR dengan amanah dan kepercayaan yang diberikan menuntut dirinya untuk memperbaiki semakin hari, mengupdate dan memperbaiki kualitasnya, karena satu-satunya jalan untuk menjawab keraguan dari masyarakat bahwa perempuan itu tidak mampu, tidak memiliki kemampuan bersaing dengan laki-laki adalah dengan kualitas yang dimiliki. Ya, jadi kalau di sudut parlemen itu sudah sangat vokal, tapi kalau ketika bertemu masyarakat itu pasti sangat dekat. Itu bisa diceritakan bagaimana kedekatan, pasti ada perbedaan-perbedaan gitu. Kalau misalnya ibu ketemu dengan seorang perempuan kan pasti beda cara curhat-curhatnya. Atau ada hal-hal yang unik di bawah di konstituen yang ditemukan, yang menyentuh atau manis. Bu Risma dulu. Saya kira itulah kelebihannya perempuan. Jumlah pemilih kita lebih besar jumlah pemilih perempuan dibandingkan pemilih laki-laki. Tetapi setiap pemilu selalu sangat kurang perempuan yang terpilih dibandingkan dengan laki-laki. Artinya kita tidak sukses mengkampanyekan woman vote woman. Ya harusnya ini kita gulirkan dengan pandangan bahwa yang tahu kesusahannya perempuan itu pasti sesama perempuan gitu, tanpa mendikotomikan bahwa ketika menjadi anggota DPR itu tidak ada lagi anggota DPR perempuan atau anggota DPR laki-laki, tetapi menjadi wakil rakyat yang tujuannya untuk keseluruhan masyarakat begitu ya. Tetapi untuk membangun komunikasi ini ya mungkin
dengan laki-laki agak berbeda. Kalau kita Tidak laki-laki pasti. mungkin banyak tongkrongannya di warung kopi dengan menyambung Iya. silaturahmi ataupun komunikasi dengan konstituennya. Kalau perempuannya di mana saja, bukan hanya di tempat-tempat atau ruang-ruang publik secara formal, tetapi ya sampai bisa masuk ke rumah tangga, ke dapur, ke sumur ya. Bahkan kalau perempuan menggalang kan bisa sampai masuk di kasur juga kan. Ya seperti itu, dan membuat banyak komunitas-komunitas perempuan itu juga adalah salah satu bagian dari komunikasi yang saya anggap efektif, saya kira, untuk membangun komunikasi-komunikasi politik itu. Bu Yeni, bagaimana? Ya, ini memang menarik ya. Iya. Woman for woman. Nah, sini dari periode pertama saya juga itu menjadi perhatian, dan pernah di awal periode saya, di periode pertama itu saya pernah ketemu dengan salah satu aktivis perempuan, itu malah lebih heroik ini. Saya datangi malam jam 12 malam. Nah, saya pada waktu itu punya anak bayi ya, baru 2 bulan. Kita ingin membuat sebuah komitmen bahwa saya siap untuk kita dukung dan saya siap untuk melakukan tanda tangan integritas. Iya. Tetapi tentu saja saya juga tidak asal mengatakan bahwa saya siap semuanya, karena saya bahagian dari sebuah partai yang tentunya itu akan kami komunikasikan dengan partai, apakah keinginan dari teman-teman aktivis itu bisa sejalan dengan partai kami. Dan alhamdulillah apa yang mereka inginkan itu kami bisa penuhi. Tetapi pada faktanya di setelah pertemuan itu akhirnya dia malah menjadi tim ses caleg laki-laki. Jadi saya bilang, gimana caranya ini, apa saya kurang cantik? Bercanda ya, maksudnya ini menjadi pikiran saya sampai sekarang ini. Memang ada hal yang memang harus kita akui ya, bahwa ketika laki-laki keluar itu dia punya waktu yang jauh lebih besar. Dan barangkali ada satu juga yang memang kita harus akui, bahwa ketika seorang caleg laki-laki turun, dia tidak serta-merta turun sendiri, ada istrinya. Jadi sebenarnya kita coba lawan perempuan, Ji. Itu yang kadang kita lupa. Iya. Jadi kadang-kadang caleg laki-laki begini, sebenarnya saya duduk ini ke istriku, Ji. Ini. Jadi sebenarnya yang lebih banyak bertarung memang sesama perempuan. Jadi kita tidak melihat lagi bahwa perempuan ini kok dia memilih caleg laki-laki, karena di balik caleg laki-laki ada perempuan di dalamnya. Jadi memang yang harus kita perlihatkan, ini baru saya tahu jawabannya ini setelah periode kedua. Oh ternyata ini salah satunya. Jadi yang memang harus kita jual kepada masyarakat, bagaimana kita layak untuk mereka pilih, seperti itu. Jadi kita tidak membawa lagi gagasan bahwa lebih baik pilih kita karena kita sebagai perempuan, bukan itu lagi. Bukan itu lagi. Tapi gagasan. Tetapi gagasan apa yang menjadi persoalan mereka, apa yang menjadi kebutuhan dasar mereka, itu yang kita jawab. Bahwa ketika kita menjadi seorang legislator, kita tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi seseorang, konstituen kita ya, tetapi ada hal besar yang seharusnya dilakukan oleh seorang legislator. Dia mampu menghadirkan atau dia mampu memperjuangkan sebuah kebijakan untuk kepentingan orang besar. Ini edukasi kami nih yang harus kami kencangkan berdua kepada masyarakat, bahwa memilih seorang legislator itu bukan hanya itu tadi ya, karena misalnya dia rajin sekali kalau ada acara-acara keluarga, tapi itu juga penting ya. Maksud saya bukan hanya itu saja, tapi ada hal besar yang harusnya masyarakat bisa menilai bahwa dia layak untuk dipilih karena ada hal besar, sebuah kebijakan yang akhirnya akan mempengaruhi kehidupan di dalam rumah tangga itu sendiri. Dan kalau disampaikan tadi bagaimana kita bersosialisasi, ya seperti tadi ya, itu kami sangat mudah, walaupun mungkin salah satu kekurangan atau enggak tahu ya, mungkin kelebihan juga, kami memang jarang ke warkop ya. Mungkin itu karena asap rokoknya itu. Dan memang suasananya itu yang memang kalau kami itu lebih kepada berbicara yang simple dan praktis saja ya.
Kalau yang bapak kan terlalu banyak teorinya. Saya khawatir aja, jangan-jangan juga selesai teori tidak selesai juga. Tidak selesai juga kebijakannya ya. Jadi kami itu lebih fleksibel, lebih apa namanya, lebih langsung menyentuh, iya. Dan kos politik juga itu tidak terlalu besar. Terlalu besar ya. Nah, ini kan pada tadi kita mau mengedukasi. Kira-kira apa yang mau disampaikan ini kepada perempuan-perempuan ini kan sementara DCS. Ada berapa mungkin yang partai-partai yang katanya bilang wah ini susah sekali nih cari figur-figur perempuan. Itu bagaimana kita melihat Bu Risma? Ya. Sesama legislator saya ingin menyampaikan bahwa kita tinggalkan yang namanya persaingan. Perempuan harus membangun sebuah tim bahwa kita saling mensupport begitu. Ada teman saya perempuan jadi ketua partai politik, saya sebagai perempuan ya harus mengapresiasi itu. Iya. Ada teman saya perempuan yang menduduki jabatan strategis sebagai ketua, ya kita ikut bergembira begitu. Bukan malah dijadikan sebagai saingan bahwa kenapa dia seperti ini saya tidak begitu. Kita tinggalkan itu. Supaya apa? Supaya ketika kita berbicara garis perjuangan tadi, kita memiliki visi yang sama, bahwa kita membawa garis perjuangan ini, ya saya sampaikan biasa ke teman-teman bahwa ketika kita berbicara kepentingan rakyat, maka yang namanya kepentingan golongan, kelompok ataupun partai politik ya nomor 2 kan. Iya. Lebih mengedepankan untuk perjuangan rakyatnya begitu. Itu untuk sesama legislator. Kemudian untuk teman-teman perempuan yang lain yang belum masuk di legislatif, ya memang saya mau mengatakan bahwa kita jangan takut untuk masuk ke dalam dunia politik begitu. Dunia politik ini yang bagi sebagian besar perempuan menganggap sebagai dunianya laki-laki, yang mayoritas laki-laki, sehingga dia takut untuk masuk di dalamnya. Saya kira tidak ada yang menakutkan begitu, bukan sesuatu yang maskulin begitu. Jadi saya mengajak kepada teman-teman perempuan yang ada di luar sana, jangan takut untuk berpolitik. Jangan takut untuk masuk ke dunia politik. Kenapa? Karena keberadaan kita di situ sangat dibutuhkan. Sebagai apa? Untuk membawa sebaik-baik manfaat. Saya merasakan di DPR, ketika saya tidak menjadi anggota DPR, mungkin saya terbatas untuk bisa membantu orang. Tetapi ketika saya menjadi anggota DPR, saya memiliki kesempatan untuk membantu banyak orang. Nah, dengan niat itu, niat awal itulah yang kita bawa sebagai sebuah perjuangan bahwa keberadaan saya di DPR sebagai seorang perempuan mampu membawa manfaat, mampu membawa kebaikan untuk orang-orang yang saya wakili atau konstituen saya yang saya wakili begitu. Ya, Bu Yeni, kita melihat itu pada yang belum jadi caleg perempuan yang mungkin ragu-ragu, apa yang kita mau sampaikan? Iya, tentunya pada dasarnya ya perempuan itu ingin berada dalam zona yang aman dan nyaman, karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa dunia politik itu adalah suatu dunia yang memang agak penuh dengan tantangan. Ya, itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi memang ketika seorang perempuan ingin memutuskan berada di dunia politik, dia harus mengetahui bagaimana kehidupan di dunia politik. Namun yang paling pertama ya harus clear dulu di keluarga. Karena jangan sampai kita menganggap bahwa dunia politik itu bisa tidak sinergi dengan keluarga. Jadi memang kita harus pertama dapat dukungan dari suami dulu, dari keluarga. Karena pada prinsipnya memang kita perempuan ini harus menjadi kita harus bisa mengayomi keluarga dulu. Nanti kalau setelah tuntas di keluarga kita, barulah kita masuk ke ranah politik. Jadi memang saya melihat banyak orang-orang cerdas di luar sana yang memang merasa bukan dunia mereka. Nah itu tadi ya, saya sepakat tadi yang disampaikan bahwa ketika seorang perempuan itu punya potensi, punya ruang, ya mari sama-sama kita masuk di dalam politik yang tentunya sebenarnya kita yang bisa mengatur irama di dalam. Jadi ibaratnya kita berselancar tapi kita tidak jatuh di dalamnya. Ya, baik. Ya, pertanyaan terakhir saya ke Bu Yeni dulu. Bu Yeni, dengar-dengar mau naik kelas dari Makassar ke provinsi.
Apa benar demikian? Bismillah, iya. Dapilnya. Makassar, tentu saja saya tidak mungkin meninggalkan dapil ya, Iya. karena itu basis saya di Mama Rita. Itu insya Allah kami perkuat, dan tentunya kami akan melebarkan sayap ke 8 kecamatan. Ini kami sudah punya hitung-hitungan angka, ada berapa jumlah kelurahan, ada berapa kali saya harus melakukan pertemuan. Di dalam angka-angka saya itu ya saya harus bisa menemui 17.000 orang. Oh iya. Harus tatap muka. Iya. Iya. Itu kan pasti ada margin errornya ya. Jadi kalau semakin sedikit ya pastinya nanti juga hasilnya bisa kekhawatiran kita itu sedikit. Tetapi dengan adanya podcast seperti ini ya bertambah lagi. Jadi yang tidak bisa kami jangkau, mudah-mudahan dengan yang menyaksikan ya pelajari kami melalui media kami, silahkan melihat rekam jejak kami apakah memang kami pantas untuk dipilih oleh masyarakat Kota Makassar. Oh, terjawab sudah. Ternyata dia naik kelas. Kalau Bu Rismawati Saya tetap ya. tetap di DPR provinsi untuk periode ketiga. Periode ketiga kan pernah naik kelas dari Goa ke provinsi. Sekarang periode ketiga DPR provinsi. mengapa belum sampai Masih ke pusat? banyak amanah dan tanggung jawab yang mesti saya tuntaskan, Bang Ilo. Iya. Dan kalau untuk naik kelas mungkin ke Senayan ya kita harus memiliki hitung-hitungan tersendiri, karena kita mau maju sebagai petarung ya pasti mau menang. Jadi kalau hitung-hitungannya belum untuk menang ya ngapain? Atau nanti setelah pemilu itu ke pilkada. Basisnya kan banyak di Goa. Ya, jadi sampai hari ini saya katakan walaupun banyak dorongan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Goa khususnya untuk mendorong saya ikut pilkada, tetapi saya katakan bahwa saya fokus ikut pemilu dulu. Nanti kemudian di pemilu akan menjadi barometer berapa masyarakat Goa yang memberikan amanahnya kepada saya. Tentu itu akan menjadi tolak ukur layak atau tidak ikut pilkadanya. Iya. Kan nanti setelah pemilu baru pilkada. Ya betul, masih ada perjalanan Masih ada. panjang. Ya. Kalau saya jangan ditanya ya, belum maju wali kota. Ya, ternyata memang kok betah di parlemen, ternyata ada beberapa hal yang tadi diperjuangkannya. Utamanya kebijakan-kebijakan itu harus pro terhadap perempuan dan termasuk dengan anak. Ternyata ada keunggulan-keunggulan. Untunglah kita kedatangan 2 narasumber hebat. Terima kasih Bu Rismawati, Bu Yeni sudah menyempatkan hadir di diskusi redaksi kita. Terima kasih. Iya. Saya Ilham Wasi mau pamit. Terima kasih juga untuk kedua narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi